他狼子实乃我正道大敌，野心要灭天下宗派。国师的位子我都可以让给你，你想要做官的话，村长爷爷传授给我的剑，做仙，神亦可杀，誓死与他为敌。我道门就是你的致命弱点。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membahas konten spoiler dari Tales of Herdinghats episode ke-46, yang dimana pada cerita sebelumnya kedatangan dari Sekte Dao sudah menjadi ancaman yang besar bagi Akademi Taisue dan juga Kekaisaran Yanka, karena jika anggota Akademi Taisue tidak bisa mengalahkan perwakilan Sekte Dao yaitu Lin Xuan, maka Akademi Taisue dan Kekaisaran Yanka akan sangat dipermalukan sebagai penguasa yang gagal dan bisa menimbulkan pemberontakan yang semakin parah. Singkatnya, Patriark Tiamo memiliki ide untuk bisa menyelesaikan masalah ini, yang dimana mereka meminta bantuan dari guru besar Kekaisaran Yanka untuk mengajari murid Taisue agar para murid bisa memiliki kemampuan untuk bisa mengalahkan Lin Xuan. Singkatnya, guru besar Kekaisaran Yanka mau mengajari para murid Akademi Taisue. Yang pembelajaran pertama adalah guru Kekaisaran Yanka mengajarkan ilmu pedang ke-15, yaitu perubahan Chi Vital sebagai senjata pedang, yang Cimu bisa mempelajarinya, yang berkat teknik ini juga membuat Cimu bisa membuat benang Chi Vitalnya, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pembelajaran selanjutnya dari guru besar Kekaisaran Yanka, yang dimana sekarang guru besar mengajarkan kepada mereka sebuah teknik pedang lainnya yang disebut sebagai Swim Sword Form, sebuah teknik perubahan juga, yang teknik ini akan bisa untuk merubah pergerakan pedang menjadi seperti naga, ular, ikan, burung phoenix, dan juga sosok dewa. 剑有万千招式，出3招新剑式。不开百无图。 Cimu yang melihat kemampuan dari guru besar semakin kagum dengan guru besar karena tak menyangka beliau memiliki ilmu pedang yang sangat luas dan juga kuat. Hal ini membuat Cimu pertama kalinya menganggap keputusannya untuk bergabung bersama Akademi Taisue merupakan keputusan yang sangat tepat. Pengajaran yang dilakukan guru besar Kekaisaran Yanka ternyata juga sampai terdengar dan dirasakan oleh dua anggota Sekte Dao, yaitu Penetua Yanxi dan juga Penetua Lin Xuan. Mereka yang merasakan hal ini mengakui kalau guru besar Kekaisaran Yanka merupakan orang yang hebat, bahkan melebihi kemampuan dari Sekte Dao. Tetapi Penetua Yanxi tetap tidak suka kepada guru besar karena memiliki tujuan untuk menguasai semua sekte dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada semua orang secara merata. Hal ini dikhawatirkan oleh Penetua Yanxi akan membuat kualitas dari seorang jenius akan menurun, karena orang-orang akan bisa mendapatkan ilmu yang sama secara merata, membuat semua orang akan memiliki kemampuan yang sama. Jadi untuk adanya bintang jenius akan redup, dan Sekte Dao menganggap hal ini keliru. Dan bagi Penetua Yanxi, guru besar Kekaisaran Yanka mirip dengan Sekte Tiamo, yaitu sektenya Cimu, yang dianggap sesat juga. Setelahnya, guru besar Kekaisaran Yanka mengajari teknik ketiga yang sekaligus menjadi teknik terakhir yang akan diajarkan oleh guru besar Kekaisaran Yanka, yang dimana teknik ketiga ini merupakan teknik pedang Dire Sword Form, sebuah teknik berpedang yang memanfaatkan banyak pedang dan juga putaran untuk menghasilkan serangan penghancur seperti bor. 坚硬，可以剑气无垠，刀剑式。任何一个角度攻击。 Yang dalam teknik ini semakin banyak pedang yang digunakan, maka semakin kuat daya serangnya. Setelah teknik ketiga ini, guru besar Kekaisaran Yanka sudah tidak ada teknik yang dibagikan kepada para murid dan memberikan kesempatan kepada para murid yang ingin bertanya jika mereka masih bingung. Setelah pembelajaran tersebut, guru besar Kekaisaran Yanka merasa kalau dari semua murid yang benar-benar mengerti pembelajaran ini tidaklah banyak, bahkan hanya 1 atau 2 saja. Dan setelah pembelajaran tersebut, guru besar Kekaisaran Yanka berbicara dengan Patriark Tiamo, yang ternyata guru besar tahu kalau Patriark Tiamo akan segera pensiun. Guru besar bertanya apakah Patriark Tiamo yakin akan pensiun dalam jangka waktu dekat ini. Patriark Tiamo membenarkan hal tersebut dan juga memberitahu bahwasanya beliau tidak memiliki banyak waktu lagi untuk melanjutkan hidupnya dan merasa tidak perlu untuk memperpanjang jabatannya. Hal ini seketika membuat guru besar merasa sedih karena guru besar sudah menganggap Patriark Tiamo sebagai rekan sepadan
dengan dirinya, orang yang bisa dianggap sebagai sahabat Dao sejati. Tidak ada orang yang bisa menggantikan Patriark Tiamo bagi guru besar sebagai sahabatnya. Guru besar berandai-andai jika mereka berdua memiliki kehidupan yang jauh lebih lama lagi, maka ia berharap akan bisa melihat pertumbuhan zaman yang telah mereka bangun. Hal ini membuat Patriark Tiamo tersentuh karena hal ini juga yang diinginkan oleh Patriark Tiamo. Singkat cerita, pembelajaran mereka telah berakhir dan mereka diperbolehkan untuk beristirahat. Banyak para murid memutuskan untuk pergi makan dan Cimu memutuskan untuk kembali ke asramanya untuk melanjutkan pelatihan karena Cimu melihat kalau Chen Wanyun masih melanjutkan pelatihannya, membuat Cimu tidak ingin kalah dengan Chen Wanyun. Dan karena Cimu juga memiliki teknik istimewa yaitu Overload Body Tree Elixir, membuat Cimu bisa berlatih sambil beristirahat yang seperti orang tidur sambil berjalan. Tetapi Cimu sekarang lebih ke arah tidur sambil latihan berpedang. Chen Wanyun yang juga penasaran dengan Cimu, ia mencoba untuk melihat Cimu dan ia pun dibuat kaget karena tak menyangka Cimu akan bisa tidur sambil berlatih. Dan Chen Wanyun juga tak kalah, ia pun melanjutkan pelatihannya. Pada Cimu dengan teknik Overload Body Tree Elixir, Cimu bisa melakukan dua kegiatan dalam satu waktu yang dimana tubuhnya bergerak sedangkan otaknya beristirahat. Walaupun kesadaran Cimu beristirahat, tetapi tubuh menghafal pergerakan teknik pedang. Jadi setelah Cimu terbangun, maka tubuhnya tidak akan kaku karena tubuhnya yang selalu bergerak mengikuti teknik pedang. Singkat cerita, 4 jam telah berlalu dan Cimu memutuskan untuk pergi bertemu Patriark Tiamo. Setelah bertemu Patriark Tiamo, Cimu memberitahu kepada Patriark Tiamo bahwasanya setelah ia melihat guru besar Kekaisaran Yanka secara langsung, membuat Cimu menjadi semakin kagum. Cimu akui julukan dewa untuk guru besar yang sebagai pengganti dari Pak Kades bukanlah sesuatu yang berlebihan dan memang layak guru besar mendapatkan julukan itu. Patriark Tiamo paham maksud Cimu dan beliau juga memberikan saran kepada Cimu untuk bisa tumbuh lebih kuat lagi seperti guru besar, yang Cimu diminta untuk belajar sebanyak mungkin sampai di masa depan bisa membuat teknik pedang sendiri seperti guru besar. Maka setelahnya Cimu akan bisa dianggap sebagai master. Singkat cerita, setelahnya Cimu pergi sendirian ke tempat dari 2 anggota sekte Dao yang Cimu berniat untuk menantang Lin Xuan. Setelahnya persiapan duel akan dimulai, yang dimana sekarang di luar gerbang alias tempat penatua Yanzi dan juga Lin Xuan berada, di sana tampak adanya seekor binatang penjaga yaitu binatang cilin. Singkat cerita, Cimu telah berada di hadapan Lin Xuan dan di sana Lin Xuan melihat kalau Cimu sekarang kekuatannya masih berada di bawah dirinya. Jadi Lin Xuan memutuskan untuk menurunkan kekuatannya juga agar setara dengan Cimu, yaitu di ranah 5 Element Realm, yang sebenarnya ranahnya Lin Xuan telah berada di Sixth Direction Divine Treasure. Cimu mempersiapkan dirinya untuk bertarung yaitu menggunakan pedangnya, tetapi hal itu dilarang oleh penatua Yanzi karena ia tahu Cimu bukanlah orang biasa, berbeda dengan para murid sebelumnya, apalagi ia bisa melihat kualitas pedangnya Cimu yang termasuk pedang tingkat tinggi, yaitu pedang dari penatua Guliwan dulu. Cimu menerima pelarangan itu, ia tidak menggunakan pedangnya dan akan bertarung menggunakan chi vitalnya. Setelahnya pertarungan dimulai, Cimu langsung menggunakan kekuatan mata dewanya, yang setelahnya Cimu langsung melepaskan serangan berupa pukulan naga. Lin Xuan menggunakan teknik pertahanan, yang teknik pertahanan itu mampu untuk menghentikan pukulannya Cimu. Tetapi Cimu langsung merubah teknik pukulan naganya menjadi teknik Spiral Sword Form, yaitu perubahan benang chi vital yang dengan berubah menjadi bentuk naga hijau. Kaget dengan serangan dadakan tersebut, Lin Xuan langsung menggunakan teknik pertahanan tingkat 2 dengan ia membuat sebuah energi ganda untuk menahan serangan Cimu. Tetapi kali ini serangan Cimu lebih kuat dari sebelumnya, membuat serangan Cimu dapat menghancurkan pertahanan Lin Xuan, mengakibatkan Lin Xuan terluka di bagian dadanya. Cimu tidak memberikan kesempatan bernafas. Cimu lagi-lagi menggunakan teknik perubahan chi vital untuk serangan lanjutan yang kali ini merubahnya menjadi pedang, yang Cimu langsung maju menyerangnya dengan teknik jari guntur. Hal ini membuat Lin Xuan benar-benar terpojok, yang memutuskan untuk menggunakan cara terakhir yaitu menggunakan teknik warisan tertinggi sekte Dao. Teknik warisan diaktifkan, muncul simbol yin dan yang besar yang seketika memberikan tekanan dahsyat kepada Cimu, membuat Cimu sulit bergerak, yang dilanjutkan dengan teknik susulan
Lin Xuan menyerang Cimu menggunakan kekuatan daunnya. Cimu tak menyerah, ia melepaskan teknik pedang warisan dari Pak Kades, yaitu teknik pedang naik gunung dan sungai yang berisikan semangat dewa pedang, salah satu serangan berbahaya milik Pak Kades. Serangan itu meluncur ke arah Lin Xuan, yang di sana Lin Xuan tidak bisa untuk menghentikan serangan Cimu, membuat tubuh Lin Xuan terkena serangan itu dan tubuhnya pun terluka sangat parah. Cimu juga secara bersamaan juga terkena serangan Lin Xuan, tetapi tidak separah Lin Xuan, membuat Cimu masih bisa berdiri, sedangkan Lin Xuan ia sudah kritis mengakui kekalahannya, yang langsung ia bersama penetua Yanzi pergi meninggalkan Akademi Taisue. Setelah mereka berdua pergi, Cimu tidak bisa menyembunyikan rasa sakit pada tubuhnya akibat serangan Lin Xuan sebelumnya yang mengenai bahu dan juga tangannya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja binatang cilin yang berada di sana menjilat luka Cimu yang tak disangka luka yang Cimu derita sembuh seketika dengan sekali cilatan, membuat Cimu kaget dan sadar kalau air liur dari binatang cilin memiliki kemampuan penyembuh instan. Cimu ingin meminta air liur dari sang cilin, tetapi binatang cilin meminta bayaran, yaitu berupa mengambilkan sapi hijau besar yang berada di gunung. Cimu menerima permintaan tersebut, yang lalu pun Cimu pergi dari sana. Sedangkan di tempat para murid lainnya termasuk Yushu yang baru saja menyelesaikan pelatihan mereka merasa kalau pelatihan dari guru besar sangat bermanfaat karena sekarang mereka merasakan kekuatan mereka yang telah meningkat. Tetapi di sana mereka semakin dibuat kaget karena ternyata kedua orang dari sekte Dao, yaitu penetua Yanzi dan juga Lin Xuan, ternyata sudah tidak ada di gerbang dari Akademi Taisue mereka, yang artinya sudah adanya seseorang yang telah mengalahkan Lin Xuan, yang membuat Lin Xuan dan juga gurunya pergi meninggalkan Akademi Taisue. Hal ini membuat mereka bingung siapa yang telah mengalahkan Lin Xuan. Mereka tidak tahu kalau itu adalah Cimu karena dalam pertarungan sebelumnya memang tidak ada orang yang menonton pertarungan Cimu dan hanya Patriark Temo saja yang mengetahuinya. Yushu mengira kalau itu Cimu, tetapi kebanyakan orang tidak percaya, menganggap Cimu sebagai anak buangan desa Dasu tidak memiliki kemampuan sebesar itu. Tapi Yushu yakin kalau itu memang Cimu. Kita berpindah di tengah jalan dari kedua anggota sekte Dao pergi, yaitu Lin Xuan dan juga penetua Yanzi. Mereka sekarang yang akan kembali ke sekte Dao mereka. Ternyata di tengah perjalanan mereka melewati dua orang dari sekte Thunderclap, yaitu adanya seorang penetua dan satunya lagi orang muda bernama Fauzi. Dan ternyata kedua anggota Thunderclap ini berniat untuk pergi ke Akademi Taisue, yang ternyata tujuan mereka sama dengan sekte Dao, ingin mempermalukan Akademi Taisue persis banget seperti dilakukan oleh Lin Xuan. Kembali kepada para murid Akademi Taisue, mereka masih penasaran siapa orang yang telah mengalahkan Lin Xuan. Mereka mengira orang yang mengalahkan Lin Xuan merupakan bangsawan tersembunyi yang tidak menunjukkan kekuatannya di depan umum, dan ada juga mengira kalau itu Chen Wanyun. Tetapi Chen Wanyun membantah kalau dirinya tidak sempat untuk keluar karena pelatihannya yang sudah membuat Chen Wanyun kelelahan dan tidak sempat untuk keluar. Sekarang pun adanya beberapa orang yang mulai mengira kalau itu merupakan Cimu, tetapi beberapa orang lainnya masih tidak percaya dan menganggap bukan Cimu. Tak lama kemudian mereka kedatangan pengganggu baru, yaitu dua orang dari anggota sekte Thunderclap sebelumnya yang datang dengan tujuan sama persis dengan sekte Dao, yaitu ingin mempermalukan Akademi Taisue. Chen Wanyun ingin menerima tantangan pertarungan ini sekaligus ingin mengetes kemampuannya setelah mempelajari teknik dari guru besar Kekaisaran Yanka, yaitu melawan anggota sekte Thunderclap yang bernama Fauzi. Chen Wanyun langsung maju dengan teknik pedang tingkat 3 ajaran guru besar, yaitu Drill Sword Form ataupun pedang bor. Fauzi menahan serangan itu dengan teknik pertahanannya, dan serangan bor milik Chen Wanyun berhasil untuk meratakan pertahanan Fauzi. Tetapi sangat disayangkan setelahnya Chen Wanyun dapat dikalahkan oleh Fauzi setelahnya. Tetapi kekalahan ini tidak membuat Chen Wanyun direndahkan oleh anggota Akademi Taisue. Mereka justru kagum kepada Chen Wanyun karena sudah mampu menguasai teknik ketiga guru besar, yaitu pedang bor tadi. Tetapi Chen Wanyun sekarang justru heran dan juga penasaran kemana Cimu pergi, dan penasaran apakah Cimu tidak tertarik untuk melawan Fauzi. Dan berpindah kepada Cimu, ternyata ia sekarang sedang pergi ke gunung untuk mencari sapi yang disuruh oleh binatang cilin agar Cimu bisa mendapatkan air liur dari binatang cilin. Tetapi sepertinya untuk pembahasan dari konten spoiler Tales of Herdingat episode ke-46 sampai di
di sini dulu. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 他狼子实乃我正道大敌，野心要灭天下宗派。 国师的位子我都可以让给你，你想要做官的话，村长爷爷传授给我的剑，做仙。神亦可杀，日死与他为敌。我道门就是你的致命弱点。